Record aja langsung. Oke, cukup PTX. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferry Febrian dengan NIM 2501020049. Jadi di sini saya akan mempresentasikan tentang analisis permasalahan basis data berdasarkan artikel jurnal yang saya pilih. Nah, langsung saja. Jadi jurnal yang saya pilih di sini yaitu dengan judul Sistem Informasi Inventory pada PT Jaya Buah Bersinar dan Pasar Berbasis Web. Penulisnya itu peneliti dari universitas. Tahun publikasinya itu di tahun 2022. Kemudian ya kalian bisa lihat di bawahnya ada jurnal Information System and Engineering Emerging Technology Journal. Kemudian ada loyal linknya ini linknya. Kemudian kata kunci sistem informasi inventory MySQL PHP Waterfall basis data. Nah, kita langsung saja masuk ke latar belakang penelitiannya. Jadi latar belakang itu jadi dari profil perusahaannya itu ada PT Jaya Buah Bersinar dan Pasar itu yang bergerak di bidang penjualan buah impor. Nah, jadi setiap harinya tuh mereka tuh mengeluarkan 200 sampai 500 dus buah per hari. Itu tergantung musim juga. Dengan jumlah transaksi yang besar ini, perusahaan membutuhkan sistem pengelolaan stok itu yang akurat dan cepat. Nah, namun sebelum adanya sistem informasi pengelolaan persediaan barang masih dilakukan, pengelolaan data persediaan barang masih dilakukan secara manual. Jadi pemesanan barang itu hanya berdasarkan perkiraan stok yang hampir habis. Jadi tidak ada data real time-nya. Jadi hanya menggunakan perkiraan atau insting mereka aja. Ya, kemudian belum ada sistem terintegrasi untuk mencatat transaksi masuk atau keluar. Nah, jadi barang yang masuk itu belum tercatat secara terintegrasi atau detailnya dan barang keluar gitu juga. Nah, kayak gitu. Kemudian kita masuk ke permasalahan yang saya temukan di jurnal yang saya pilih, yaitu ada selisih perhitungan stok, pengecekan manual ke gudang, masalah administratif, pemesanan berbasis perkiraan. Nah, selisih perhitungan stok ini yaitu data stok itu tidak akurat karena pencatatan manual yang rawan human error. Jadi itu data stok ini sering terjadi selisih antara jumlah barang yang ada di gudang sama barang yang masuk. Itu sering terjadi selisih karena pencatatannya masih manual. Nah, jadi itu permasalahan pertama. Kemudian permasalahan kedua itu pengecekan manual ke gudang. Jadi untuk menghitung stok itu karyawannya harus pergi ke gudang untuk mengecek manual. Nah, satu persatu gitu dicek manual. Itu memakan waktu dan pastinya tenaga. Itu untuk permasalahan kedua. Kemudian permasalahan ketiga itu adalah masalah administratif. Itu laporan persediaan kita itu yang lambat dibuat. Jadi laporannya itu lambat dibuat. Sulit ditelusuri riwayat transaksinya. Jadi nggak bisa cepat gitu, pokoknya lambat. Dan data tersebar tidak terintegrasi. Nah, ini lagi tidak terintegrasi jadinya. Kemudian
ada masalah keempat, yaitu pemesanan berbasis perkiraan. Jadi, ini tadi pemesanannya itu tidak ada test lot atau alat otomatis, sehingga pemesanannya itu hanya dilakukan saat stok terlihat hampir habis secara kasat mata. Nah, tidak ada pencatatannya bahwa stok ini sekian. Jadi hanya berdasarkan perkiraan mereka, stoknya ini hampir habis nih, maka dijual. Nah, ini maka beli lagi. Maka jadi ini yang membuat kadang stoknya kurang, setelah dibeli stoknya kurang, dan bisa jadi juga stoknya kelebihan. Nah, jadi kayak gitu. Jika kelebihan mubazir, jika kekurangan rugi. Jadi itu. Nah, kemudian kita punya solusinya, yaitu kita menganalisis solusinya. Solusi pertama itu ada DML ataupun Data Manipulation Language. Itu insert, update, delete, and select. Nah, di insert itu kita bisa mencatat data barang masuk ke tabel inventory setiap kali ada pengiriman dari supplier. Nah, jadi jika ada barang yang masuk dari supplier, itu maka insert akan mencatat data barangnya, dimasuk ke tabel inventory dan dicatat. Kemudian ada update, itu untuk memperbarui jumlah stok secara otomatis setelah transaksi barang keluar atau penyesuaian stok. Jadi update ini dia memperbarui setiap ada jumlah stok yang masuk, itu dia perbarui secara otomatis, nggak manual lagi seperti yang tadi dicatat secara manual. Nah, pokoknya stok setelah transaksi barang keluar atau penyesuaian stok. Nah, kemudian ada delete. Delete seperti yang kita tahu yaitu menghapus data barang yang sudah kadaluarsa atau produk yang sudah dijual. Ya, intinya delete ini menghapus data yang tidak diperlukan lagi di perusahaan tersebut. Nah, kemudian ada select. Select ini menampilkan laporan stok terkini. Menampilkan laporan stok terkini, riwayat transaksi, dan daftar barang sesuai kebutuhan. Jadi, select ini, ya tadi, dengan adanya select ini, kita bisa menampilkan laporan stok terkini. Jadi, nggak ambigu lagi, gitu. Karena sudah setiap transaksi itu tercatat di select. Daftar barang dan daftar barang sesuai kebutuhan. Jadi, apa yang kurang, kita bisa tambahkan. Ya. Intinya, dengan adanya DML ini, seluruh data inventory dapat dikelola secara digital sehingga lebih akurat, cepat, dan mudah diakses dibandingkan sistem manual. Ya pasti ya. Dengan adanya ini lebih cepat efisiensinya dan ya pasti lebih cepat lah daripada daripada dengan cara manual. Kemudian kita ada analisis solusi sorting dan packing. Jadi tadi itu ada masalahnya, daftar ratusan barang sulit dibaca tanpa urutan yang jelas. Nah, solusi yang diambil dari sorting yaitu, ya ini bisa menampilkan stok yang hampir habis, stok terkecil sampai dengan deteksi barang hampir habis. Nah, jadi yaitu perkirakan dari itu mengurutkan dari barang yang hampir habis ke barang yang masih banyak. Nah, kemudian tanggal masuk terbaru dan barang paling baru. Nah, tanggal masuk terbaru dan barang paling baru itu akan diurutkan. Kemudian nama barang A sampai Z. Nah, ini akan memudahkan pencarian. Jika nama barang diurutkan dari A sampai Z, kemudian stok terkecilnya juga, dan tanggal masuk baru. Ini bakal memudahkan orang untuk catat, memikirkan agar ininya dapat dibaca gitu. Barangnya dibaca
dengan jelas. Kemudian ada pegging atau limit offset. Nah, masalahnya itu laporan stok ratusan baris tidak bisa ditampilkan sekaligus di halaman web. Tidak bisa. Nah, solusinya dari peggingnya itu potong data per halaman. Misal 20 baris per halaman agar halaman lebih ringan dan cepat dimuat. User mudah navigasi data, performa query database meningkat. Nah, jadi nggak ada lagi itu yang kepotong ya di halaman web tuh nggak ada lagi yang kepotong. Nggak lihat gitu. Pokoknya tinggal geser ke samping aja itu udah data selanjutnya. Oke. Kemudian kita ada analisis solusi, nested query, dan arithmetic. Nah, di sini itu nested query itu dapat digunakan untuk membantu pengambilan keputusan secara otomatis. Contohnya nih, mencari barang yang jumlah stoknya itu berada di bawah rata-rata. Cari barang yang rata-rata secara keseluruhan otomatis. Nah, ini kodenya. Set nama barang, stock from inventory, where stock, dari select average stock from inventory. Nah, itu dapat memudahkan perusahaan mengetahui barang mana yang perlu dipesan kembali. Nah, itu. Jadi nggak ada lagi masalahnya itu pemesanan dilakukan hanya berdasarkan perkiraan. Tidak ada cara otomatis mendeteksi barang yang stoknya di bawah rata-rata. Ya, jadi itu tidak ada cara otomatis. Jadi kita ciptakan nested query, maka ada cara otomatis untuk mendeteksi barang yang stoknya di bawah rata-rata. Jadi itu memudahkan perusahaan untuk membeli barang yang stoknya itu udah di bawah rata-rata. Tuh. Kemudian ada arithmetic operation pada select. Ya, arithmetic ini yang tahulah. Arithmetic itu matematikanya komputer. Jadi masalahnya itu tidak ada laporan otomatis tentang nilai stok atau estimasi kebutuhan modal. Ya, jadi arithmetic ini digunakan untuk melakukan perhitungan langsung pada query database. Ini, select nama barang, stok kali harga beli, nilai stok, stok awal kurang stok, barang terjual from inventory. Nah, misalnya itu nih menghitung nilai stok total penjualan. Nah, nilai stok dengan menggalikan jumlah stok dengan harga beli atau menghitung jumlah barang yang telah terjual. Nah, jadi fitur ini itu sangat membantu ya, cukup membantu juga, ya sangat juga. Nah, jadi membantu manajemen memperoleh laporan yang lebih informatif tanpa perlu melakukan perhitungan secara manual. Jadi kedua ini fungsinya itu ini agar menemukan barang yang di bawah rata-rata agar perusahaan tahu barang mana yang harus dibeli lagi gitu. Nah, untuk arithmetic itu agar perusahaan itu dapat memperoleh laporan yang lebih informatif tanpa melakukan perhitungan secara manual. Ya, intinya otomatis dan nggak manual lagi. Hitung stoknya ini. Gitu ya. Oke, jadi intinya begitu dari solusi nested query dan arithmetic. Kemudian kita ada solusi yang paling utama yaitu trigger. Nah, jadi trigger itu adalah aksi otomatis pada database yang dijalankan saat terjadi event pada database atau ya yang dijalankan di database. Contohnya itu barang masuk, maka langsung trigger
ke trigger dan stok otomatis berubah. Itu juga dengan barang keluar. Set the trigger, stok otomatis berkurang. Nah, jadi keunggulan trigger ini adalah untuk mengurangi ketergantungan pada input manual sehingga resiko kesalahan manusia dapat diminimalkan. Dengan demikian, data stok yang tersimpan di database akan selalu sesuai dengan kondisi sebenarnya. Nah, kayak gitu. Jadi maupun barang masuk, maupun barang keluar, itu barangnya akan tetap sama. Karena pencatatannya udah menggunakan trigger dan pastinya otomatis. Dan ini pasti lebih efisien dari pencatatannya secara manual. Nah, gitu. Ini kode query-nya, create trigger update. Buat create trigger kita membuat dulu. Setelah insert on, barang masuk, forest row, begin. Update inventory set stock sama dengan stock plus new jumlah. Per ID barang, new ID barang. Ini untuk tambah. Nah, untuk keluar berarti dikurang. Nah, itu. Jadi, ringkasan dari keterkaitan materi dan solusi itu kayak gini. Kita rangkum dalam table. Jadi ada materi praktikum data manipulation language, ada insert, update, delete, dan select. Itu masalah yang kita selesaikan pencatatan manual dan tidak terintegrasi. Dan penerapannya itu dicatat transaksi masuk atau keluar secara digital. Kemudian ada materi praktikum sorting dan pegging. Masalah yang kita selesaikan di jurnal itu yaitu daftar barang ratusan item sulit dibaca. Salahnya. Dan penerapannya itu kita urutkan stoknya dari yang terkecil sampai yang terbesar, kemudian dari stok yang hampir habis sampai stok yang sudah masih full. Kemudian yang pegging tampilkan 20 sampai per halaman. 20 baris per halaman. Nah, jadi kita bakal nampilin, jadi datanya itu semua bakal tampil di web, nggak kepotong lagi gitu intinya. Nah, kemudian ada materi praktikum nested query. Nah, itu masalahnya tidak ada deteksi otomatis atau stok kritis. Nah, jadi penerapannya itu kita menampilkan barang stok yang kurang dari rata-rata agar perusahaan tahu barang apa yang akan dibeli lagi. Jadi kemudian arithmetic operation, tidak ada laporan nilai stok otomatis. Itu masalahnya. Tapi kita sudah menemukan solusi dengan arithmetic operation. Jadi penerapannya itu nilai stok kita itu harganya dikali dengan jumlahnya, maka dapat hasilnya. Akan arithmetic operation. Kemudian ada materi praktikum trigger. Ini yang paling utama nih. Itu yang bisa membuat, jadi masalahnya itu stok tidak update otomatis saat transaksi. Nah, jadi penerapannya itu sudah menggunakan auto update setelah barang masuk atau keluar. Jadi dia itu mau barang masuk, mau barang keluar, dia akan tetap update terus dengan menggunakan trigger. Kayak gitu. Nah, intinya dari materi dan solusi ini memudahkan perusahaan pastinya. Tidak membutuhkan waktu yang lama karena pencatatan manual tadi. Nah, itu. Nah, ini kesimpulannya. Jadi kesimpulan itu, jurnal ini membuktikan bahwa pencatatan manual pada sistem inventory
menimbulkan berbagai masalah nyata seperti selisih stok, lambatnya laporan, dan pemesanan tidak akurat karena masih menggunakan perkiraan tadi ya. Nah, kemudian materi DML atau Data Manipulation Language itu memberikan fondasi utama untuk mencatat dan memanipulasi data barang secara digital dan struktur. Nah, itu dia, kita bisa jadi terstruktur lah pokoknya dengan menggunakan DML ini. Kemudian sorting dan pegging meningkatkan efisiensi tampilan laporan stok ratusan item agar mudah dibaca dan diakses. Ini sorting dan pegging itu meningkatkan efisiensi. Ya, efisien. Tampilannya lebih efisien. Dan stok ratusan item itu agar mudah dibaca dan diakses. Sehingga perusahaan lebih mudah lah memperkirakannya. Kemudian ada nested query yang memungkinkan deteksi otomatis barang kritis tanpa pengecekan manual ke gudang. Jadi itu nggak ada tuh karyawan yang pergi ke gudang lagi untuk ngecek barang jika sudah menggunakan nested query. Nah, jadi dia akan mendeteksi otomatis barang yang kritis atau barang yang sudah menipis stoknya. Jadi karyawan tuh nggak perlu pergi aja, dia tinggal mantau di sini, lihat apa ya yang kurang. Nanti ya bakal dilaporin ke atasan untuk stoknya. Gitu. Kemudian ada arithmetic operation. Jadi menghasilkan laporan nilai stok dan statistik transaksi secara real time. Jadi itu nggak perlu lagi manual mencatatnya. Jadi sudah ada arithmetic operation yang mencatat nilai stok dan statistik secara real time. Nah, kemudian terakhir trigger ya, adalah solusi terkuat saat ini. Nah, DSC itu bisa auto update stok setiap transaksi. Ya, ini bakal makan dari nested query tadi. Nah, sama aja itu, cuman ini solusi terkuat saat ini 3 itu ya, karena dia itu kita mencatat bisa auto update stok setiap transaksi tanpa ketergantungan pada input manual. Nah, pokoknya trigger adalah solusi terkuat saat ini. Nah, kan ini maka habis juga presentasi dari saya. Nah, jadi ini kesimpulannya. Jadi ini saja yang dapat saya sampaikan. Terlebih terkurang saya minta maaf. Mohon maaf jika ada yang kurang, salah kata. Karena saya juga masih belajar di praktikum basis data ini, sistem basis data ini. Jadi saya juga masih belajar. Jika ada kesalahan saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.